Kabar yang sangat menggemparkan datang dari tanah Inggris, di mana Thomas Tuchel melakukan gebrakan yang nggak kaleng-kaleng ya, nggak main-main, di mana dia melakukan perombakan besar-besaran pada skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 ini. Di mana yang menjadikan ini sebagai sebuah kejutan besar adalah mengingat Piala Dunia sendiri hanya menyisakan waktu beberapa bulan lagi ya, bahkan nggak sampai 2 bulan. Tetapi Thomas Tuchel melakukan pencoretan nama-nama besar dari daftar skuad Inggris untuk Piala Dunia nanti. Di mana salah satu nama yang dicoret adalah ada Cole Palmer. Mengingat Cole Palmer sendiri untuk performanya di Chelsea ya, ya nggak buruk-buruk banget gitu guys, meskipun ya yang sedang buruk itu Chelsea-nya kan, bukan Cole Palmer-nya. Meskipun setelah beberapa match Cole Palmer tidak mencetak gol, bahkan eksekusi terakhir penaltinya sempat gagal, tetapi ini dirasa untuk publik Inggris sendiri tidak menjadi alasan yang masuk akal untuk mencoret nama sekelas Cole Palmer di timnas Inggris. Lalu ada juga Phil Foden yang akan dicoret oleh Thomas Tuchel untuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026 ini. Mungkin alasannya kalau untuk Phil Foden ya, mengingat secara performanya bersama Manchester City di musim ini, ya memang tidak pernah mendapatkan menit bermain secara full 90 menit ya, karena sebelumnya kan sempat terjadi ketidaknyamanan atau cedera yang diderita oleh Phil Foden, tetapi meskipun dimainkan di babak kedua dan hanya bermain kurang dari 45 menit, secara performa masih oke-oke saja. Dan ini juga menjadi perdebatan panas ya di antara kalangan para fans, baik itu fans timnas Inggrisnya maupun fans dari Manchester City ini, jika sampai Phil Foden dicoret dalam skuad gitu kan. Lalu ada Harry Maguire. Meskipun kalau untuk kasusnya Harry Maguire itu ada statement langsung dari Harry Maguire-nya sendiri ya, yang mengatakan bahwa dia merasa kurang layak untuk tampil di event sebesar Piala Dunia mengingat performanya dengan Manchester United menurut Harry Maguire sendiri itu kurang memuaskan ya, sehingga mungkin ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang lainnya. Ini adalah statement yang keluar dari Harry Maguire itu sendiri ya. Lalu ada Luke Shaw. Nah, ini gue juga masih kurang ngerti ya. Kalau, patokannya performa, Luke Shaw ini kan termasuk, tim inti dari skuad Inggris itu sendiri kan. Ya at least kalau performanya turun kenapa tidak tetap dimasukkan ke dalam skuad meskipun ya tidak dijadikan sebagai starter. Nah, perdebatannya ini masih sangat, santer terdengar baik dari publik, fans Manchester United, di mana klub dari Luke Shaw itu sendiri maupun dari fans timnas Inggris. Lalu ada Adam Wharton ya. Di sini Adam Wharton adalah ya pemain yang cukup lumayan lah, apalagi ini kan pemain muda ya. Pemain muda yang sangat menjanjikan di English Premier League musim ini karena Adam Wharton juga menjadi rebutan klub-klub besar ya kan. Nah, kembali tidak dipanggil. Lalu ada juga Morgan Gibb White ya. Kalau untuk Morgan Gibb White mungkin salah satu alasannya adalah cedera yang ia alami ketika Nottingham Forest bertemu dengan Chelsea ya, di mana ini terjadi, bukan baku hantam ya, tubrukan gitu kan, keras dengan kiper dari Chelsea sehingga cedera dari, Morgan Gibbs mungkin agak dirasa terlalu beresiko jika memaksakan untuk tampil di Piala Dunia. Ya meskipun Morgan Gibbs sendiri kan di IPL-nya langsung bermain kembali ya, meskipun harus menggunakan topeng tetapi untuk kesehatannya masih tetap sehat, masih tetap fit untuk bermain bola gitu kan. Jadi alasan pencoretan Morgan Gibbs masih menjadi tanda tanya besar. Lalu ada Fikayo Tomori. Untuk Fikayo Tomori performanya ya bisa dibilang ini Fikayo Tomori kan dari AC Milan ya. Performanya ya mungkin kalau Fikayo Tomori masih ada nama-nama pemain lain yang bisa menggantikan Fikayo Tomori di posisinya. Gue juga sendiri belum terlalu tahu ya alasan untuk Fikayo Tomori dicoret dari skuad Inggris. Dan terakhir ada Jack Grealish nih. Jack Grealish ini setelah, hengkang dari Manchester City karena memang tidak bisa memenuhi ekspektasi The Citizen ya, karena memang performanya kurang banget mengingat,
market value atau harga transfernya ini kan sangat mahal ya, 100 juta gitu kan untuk seorang Jack Grealish yang tidak perform. Dan ketika sekarang membela Everton pun tidak menjadi, tim inti atau starting eleven dari Everton, bahkan lebih banyak dimainkan sebagai cadangan apalagi, seperti foto atau video yang sempat viral kemarin Jack Grealish itu sampai mabuk-mabukan teler ya, di pinggir jalan. Mungkin ini juga alasan bagi Thomas Tuchel untuk mencoret Jack Grealish karena ya sikap indisiplinernya sendirilah gitu kan. Ini jadi agak masuk akal. Namun nama-nama yang kita sebutkan tadi, ini adalah nama-nama yang seharusnya menjadi tim inti dari skuad timnas Inggris itu sendiri yang benar-benar harusnya untouchable ya. Dan ketika pencoretan secara mendadak ini berhasil mengejutkan publik dari sepak bola Inggris itu sendiri, mengingat, waktu tidak lama lagi untuk Piala Dunia 2026. Jikalaupun harus melakukan perombakan besar-besaran, kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati ajang Piala Dunia itu sendiri kan, dan masih sangat menjadi perdebatan juga. Namun Dan Burn dan Ivan Toney termasuk di antara nama-nama yang diperkirakan akan dipanggil ke tim. Jadi setelah beberapa nama besar ini dicoret, ada nama-nama alternatif ya yang sebelumnya kurang mendapatkan, jatah bermain di timnas Inggris, namun kemudian kembali dipanggil. Dan untuk skuadnya sendiri nanti akan, rilis ya list squad resminya, di mana ada prediksi yang mengatakan bahwa memang untuk timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel ini akan diisi oleh nama-nama pemain muda yang sedang bersinar di klubnya masing-masing. Salah satunya ada Anthony Gordon, ada Kobbie Mainoo juga. Jadi mungkin ya Thomas Tuchel ini ingin melakukan regenerasi, bisa dibilang ya potong satu generasi lah untuk timnas Inggris sendiri, karena kalau kita ngomongin timnas Inggris nih guys ya, ada sebuah perbedaan timnas Inggris yang sekarang dengan timnas Inggris di, sebelum-sebelumnya, di golden eranya timnas Inggris tahun 2006 ya. Di mana kala itu timnas Inggris itu kan bisa dibilang golden era karena setiap pemain di setiap posisi itu mereka masing-masing menjadi andalan di klubnya gitu kan. Seperti yang kita tahu ada John Terry, ada Frank Lampard, ada Steven Gerrard, ada Wayne Rooney, semuanya itu bermain di klub besar di IPL dan menjadi pemain andalan. Namun untuk timnas Inggris sekarang, pemain timnas Inggris saat ini ya, masing-masing mereka itu tidak mendapatkan peran yang begitu penting ya, yang begitu vital lah di klubnya masing-masing. Bahkan ada juga yang jadi cadangan seperti Phil Foden, seperti Ben White juga, seperti ya beberapa nama yang lain lah gitu kan, tidak menjadi, pusat permainan dari klubnya. Sehingga ini juga merupakan ya, mau tidak mau mungkin ya kalau kita membaca POV atau jalan pikiran dari Thomas Tuchel, kalau tidak melakukan regenerasi sekarang, ya mau melakukan regenerasi timnas Inggris kapan lagi. Cuman yang bikin publik Inggris itu geram, ini adalah ajang Piala Dunia gitu kan. Pertaruhannya terlalu besar jika harus melakukan perombakan, apalagi dari sisi chemistry ya mungkin pemain-pemain baru ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjalin chemistry satu sama lain. Bahkan ya saking keselnya fans sepak bola di tanah Inggris, ini mengatakan atau membuat narasi seakan-akan bertanya-tanya apakah ada skandal besar di balik pencoretan nama-nama pemain ini gitu kan dari sisi Thomas Tuchel itu sendiri, dan publik itu, menuntut penjelasan dari Thomas Tuchel tentang apa yang ia lakukan terhadap timnas Inggris. Karena jangan sampai ya timnas Inggris itu nanti di Piala Dunia 2026 ini akan tampil, sangat jelek ya seperti pada Piala Dunia edisi 2010 kalau kalian masih ingat. Nah, ketakutan terbesarnya adalah ya minimal harus lolos babak knockout ya. Jangan sampai timnas Inggris ini hanya stuck di, fase grup doang gitu kan. Ini jadi beban banget ya bagi Thomas Tuchel karena Thomas Tuchel sebagai pelatih itu kan pasti lebih tahu lah arah, tim yang ia bela gitu, tim yang ia asuh gitu, anak buahnya gitu kan. Nah, ya mungkin perdebatan seperti ini terasa sangat wajar ya, tetapi yang jadi sorotan adalah kita tahu sendiri fanatisme fans sepak bola di Inggris itu seperti apa ya.
Sehingga ya wajar banget, jika Thomas Tuchel mendapatkan kecaman yang dianggap terlalu berlebihan dari fans sepak bola Inggris itu sendiri. Tetapi gue bisa memprediksi ya, kalau sampai nanti Thomas Tuchel itu berhasil membuktikan atas keputusannya untuk memotong satu generasi dan mempercayakan pemain-pemain muda atau pemain-pemain yang sebelumnya kurang mendapatkan jatah bermain di timnas Inggris dan kemudian bisa lebih perform, ini akan menjadi sangat menarik karena meta dari skuad timnas Inggris ini bisa saja berubah ya. Jadi tidak mengandalkan beberapa nama besar yang menjadi andalan di klubnya masing-masing karena yang dilihat adalah pertama dari performanya, kedua dari chemistry-nya, lalu ya dari bagaimana si pemain ini bisa diatur oleh sang pelatih ya. Karena ya ini adalah turnamen dari Thomas Tuchel dan yang bikin shock adalah kita tahu di friendly match terakhir Inggris itu kan kalah sama Jepang ya. Ketika kalah sama Jepang aja ini udah bisa membuat geger jagat sepak bola Inggris kan. Apalagi ini nanti menghadapi Piala Dunia di fase grup jangan sampai ya jangan-jangan kalau timnas Inggris ini benar-benar babak belur di Piala Dunia, ini yang terancam justru karir kepelatihan dari Thomas Tuchel ya, guys, ya. Padahal Thomas Tuchel itu ya sosok pelatih ya one of a kind lah, sosok pelatih yang hebat ya. Ya bisa memberikan trofi UCL kepada Chelsea, bisa membuktikan diri di Paris Saint-Germain ya meskipun kalah di final juga ya kan. Tapi ya berharapnya jika nanti gagal ataupun berhasil di timnas Inggris, gue sih pribadi ingin melihat Thomas Tuchel itu bisa comeback melatih klub lagi ya, harapannya seperti itu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang problema atau dilema yang harus dihadapi oleh supporter timnas Inggris terhadap, perombakan besar skuad Inggris yang dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai pelatihnya untuk menghadapi persiapan Piala Dunia 2026 yang hanya menyisakan beberapa bulan lagi. Coba dong drop opini kalian, apakah kalian termasuk yang setuju dari 7 nama yang sudah kita sebutkan tadi yang akan dicoret atau kalian memiliki pembelaan nih terhadap 7 nama ini, siapa yang layak stay, siapa yang layak out gitu kan. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.